everyone, let me introduce myself. My name is Made Evi Damayanti, NPM 2241118 Management Class 22C. Today I would like to give a presentation about tax reformation in Indonesia. Sebelumnya, mari kita bahas latar belakang perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Indonesia telah melalui beberapa periode reformasi pajak sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan serta menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi. Selanjutnya, sejarah reformasi pajak di Indonesia. Yang pertama, tahun 1983 sampai 2009. Periode pertama reformasi pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan implementasi sistem penilaian sendiri atau self-assessment dan penurunan tarif pajak pada tahun 1994, 1997, 2000, dan 2007 sampai 2009. Terdapat beberapa perubahan lain dalam hukum pajak untuk meningkatkan efisiensi dan menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya, tahun 2002, periode kedua reformasi pajak dimulai dengan modernisasi sistem perpajakan, termasuk pembentukan kantor pajak besar atau LTO, dan perubahan proses bisnis serta revisi hukum pajak. Selanjutnya, isu-isu reformasi pajak modern. Yang pertama, digitalisasi ekonomi. Dengan kemajuan teknologi informasi, perpajakan harus disesuaikan untuk menghadapi perusahaan digital. Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengumpulkan pajak digital untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan negara dari sektor pajak digital. Yang kedua, pengaturan tetap penanaman modal. Konsep penanaman modal permanen perlu diperbarui untuk mencakup kriteria kehadiran ekonomi yang signifikan untuk mencapai perusahaan platform digital. Yang ketiga, konsistensi dalam kebijakan pajak. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kebijakan pajak yang lebih konsisten untuk menghadapi perubahan ekonomi global dan digitalisasi. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu kurangnya kepastian hukum dalam perpajakan, kesulitan dalam mengumpulkan pajak dari perusahaan digital, dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Solusinya, implementasi sistem perpajakan yang lebih modern, pengembangan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengumpulkan pajak digital, dan konsistensi dalam kebijakan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Terakhir ada kesimpulan, pentingnya reformasi pajak. Reformasi pajak di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi. Pemerintah harus terus mengembangkan kebijakan pajak yang konsisten dan efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dan memudahkan proses perpajakan. Dengan demikian, reformasi pajak di Indonesia harus terus dilakukan untuk menghadapi tantangan global dan digitalisasi ekonomi, serta meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Thank you for your attention. I hope this presentation is useful for you. See you in the next video.